I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Siswanto SPDMA selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini kami akan memaparkan proposal penelitian dengan judul Analisis Efisiensi Pemasaran dalam menghadapi fluktuasi harga cabai rawit di Kecamatan Glenmore. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Norma Kamilia dengan NIM 22151060193 dan juga rekan saya. Perkenalkan, nama saya Novelita Vega Pristafadia dengan NIM 22150601084. Yang pertama yaitu latar belakang. Tingginya minat masyarakat Indonesia terhadap tanaman cabai mengakibatkan banyak para petani yang memilih tanaman cabai sebagai produk utama mereka. Berdasarkan data Pusat Statistik pada tahun 2022, Kabupaten Banyuwangi menjadi daerah dengan hasil produksi cabai rawit tertinggi di Jawa Timur dengan jumlah produksi hingga 1.042.988 kuintal. Tingginya jumlah produksi tersebut didukung dengan adanya luas lahan wilayah yang ada di Kabupaten Banyuwangi, khususnya di wilayah Glenmore. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2021, Kecamatan Glenmore merupakan salah satu kecamatan yang memasuki peringkat 3 besar untuk luasan lahan cabai rawit di Kabupaten Banyuwangi dengan luas mencapai 70 hektar. Namun, perlu diketahui bahwasanya tidak semua desa yang berada di Kecamatan Glenmore memiliki produktivitas dan juga harga yang terbilang cukup baik. Segi harga, tanaman cabai rawit ini sering mengalami permasalahan seperti adanya fluktuasi harga, di mana hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya yaitu adanya saluran pemasaran yang tidak efektif dan efisien. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan strategi terkait pemasaran yang efektif dan efisien sehingga dapat mengatasi adanya fluktuasi harga cabai rawit yang sering terjadi khususnya di Kecamatan Glenmore. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dari proposal penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana pengaruh saluran pemasaran terhadap fluktuasi harga cabai di Desa Sepanjang. Yang kedua, bagaimana strategi yang efektif dan efisien dalam mengatasi permasalahan fluktuasi harga cabai rawit di Desa Sepanjang. Tujuan dilaksanakan rancangan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh saluran pemasaran dalam fluktuasi harga cabai rawit di Desa Sepanjang. Yang kedua yaitu untuk mengetahui strategi yang efektif dan efisien dalam mengatasi permasalahan fluktuasi harga cabai rawit di Desa Sepanjang. Yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu pemasaran. Pemasaran adalah proses operasional atau kegiatan yang ditujukan untuk mendistribusikan produk, barang atau jasa kepada masyarakat atau pada konsumen. Yang kedua yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah cara untuk mendapatkan keunggulan kompetitif keberlanjutan, baik bagi perusahaan yang memproduksi barang maupun jasa. Yang ketiga yaitu efisiensi pemasaran. Efisiensi pemasaran adalah nisbah antara biaya pemasaran dengan nilai produk yang dinyatakan dengan persen. Yang keempat yaitu fluktuasi harga. Fluktuasi harga adalah naik turunnya harga suatu barang. Jika kuantitas barangnya besar, konsumen akan memiliki efek kenaikan harga. Dan jika objeknya kurang diminati, harganya akan turun. Yang terakhir yaitu adalah cabai. Cabai adalah jenis tanaman sayuran dengan nilai ekonomi tinggi yang tumbuh di Indonesia. Cabai bisa ditanam di dataran rendah dan dataran tinggi. Cabai memiliki banyak varietas, yaitu cabai keriting merah, cabai keriting hijau, cabai rawit merah, dan cabai rawit hijau. Yang selanjutnya adalah hasil penelitian yang berkaitan atau penelitian terdahulu. Kajian pertama dilakukan oleh Sovanuddin dan Eko pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa semakin banyak jumlah lembaga pemasaran yang terlibat dalam sistem pemasaran, maka semakin tidak efisien pemasaran tersebut. Kajian kedua dilakukan oleh Fahad dan kawan-kawan pada tahun 2019 yang dilakukan di Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, menunjukkan bahwa efisiensi pemasaran cabai rawit dapat dipengaruhi oleh jumlah lembaga pemasaran yang terlibat dan biaya pemasaran yang dikeluarkan. Dan kajian yang terakhir adalah dilakukan oleh Devianto dan Aji pada tahun 2023, bahwa semakin sedikit lembaga pemasaran yang terlibat, maka mengakibatkan marginal pemasaran semakin kecil, sehingga pemasaran semakin efektif. Hipotesis penelitian ini yang pertama yaitu fluktuasi harga di Desa Sepanjang dipengaruhi oleh adanya cuaca yang tidak menentu dan juga saluran pemasaran yang berpengaruh terhadap besarnya margin pemasaran. Yang kedua, semakin panjang saluran pemasaran mengakibatkan
margin pemasaran semakin besar sehingga saluran pemasaran menjadi tidak efisien. Permasalahan fluktuasi harga ini dapat ditanggulangi dengan adanya regulasi dari pemerintah terkait pemberian subsidi dan juga optimalisasi anggaran. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian analitik dan deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Yang selanjutnya yaitu tempat dan waktu penelitian. Penelitian berada di tempat di Desa Sepanjang, Kecamatan Ganmor, Kabupaten Banyuwangi, dan waktu pelaksanaan penelitian yaitu tanggal 25 Mei sampai 15 Juni 2023. Variabel pengamatan dalam penelitian ini yaitu variabel bebas yang didefinisikan sebagai variabel yang variasinya mempengaruhi variabel lain, dan selanjutnya yaitu variabel terikat yang diartikan sebagai variabel penelitian yang diukur untuk mempengaruhi besarnya pengaruh variabel lainnya. Dalam penelitian ini, variabel bebasnya yaitu saluran pemasaran dan juga cuaca, sedangkan variabel terikatnya yaitu harga cabai rawit. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling dan juga snowball sampling. Simple random sampling ini digunakan untuk menentukan sampel awal dari populasi petani cabai rawit yang ada di Desa Sepanjang. Sedangkan snowball sampling digunakan untuk menambah jumlah sampel dengan meminta rekomendasi dari petani awal untuk merekomendasikan petani lain yang juga memproduksi cabai rawit di Desa Sepanjang. Sekian pemaparan proposal penelitian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.